warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata sosialisasi modul 1. Bu Mulyantini dan Bu Dera Diastuti, dan pada Bapak Ibu guru SD Dalangan 1 dan SD Negeri Pojok 3 yang kami hormati Tuhan. Puji dan syukur tak diminta kita Bapak Ibu guru dari SD Dalangan 1 dan Pojok 3. Tak lupa yang saya hormati pula Bu Ika dan Bu Parti selaku calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, maka pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Sampaikan Bu Parti sehubungan dengan sosialisasi guru penggerak dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak tadi yang disampaikan baik oleh Bapak Kepala Pojok 3 maupun. Sekali lagi saya sampaikan kepada dua guru penggerak yang saat ini akan mempresentasikan apa itu guru penggerak kepada kita semuanya. Yang saya hormati, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Rabbana ighfir lana. Rabbana innaka rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di SD Pojok 3 ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan aksi nyata sosialisasi modul 1 guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suparti SPDSD, guru SD Negeri Pojok 3 Kecamatan Tangsari, sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Kecamatan Tangsari. Terima kasih kepada Bapak Walidi sebagai KTKS Tawangsari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 4 Kecamatan Tawangsari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Dalangan 1 berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga budi baik Bapak Ibu digantikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tentang sedikit ilmu yang telah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang telah dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan November sampai Desember dan telah menyelesaikan 1 modul, dan pada bulan Januari ini adalah aksi nyata sosialisasi modul 1 yang telah kami pelajari. Bapak Ibu guru yang berbahagia, bahwa modul 1 guru penggerak ini terdiri dari 4 submodul. Pertama, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, pemetaan kekuatan. Dan yang keempat, budaya positif. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini KHD membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Apakah pengajaran itu? Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini pendidik hanya menuntun saja, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak yang telah dimilikinya sejak lahir. Jadi tugas sebagai pendidik bukan menuntut, tetapi menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Jadi kebudayaan dan pendidikan itu harus sama-sama seiring sejalan. Kebudayaan
harus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu pula dengan pendidikan, harus berjalan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi, dan lain sebagainya. Begitu pula seperti seorang pendidik. Pendidik hanya menuntun tumbuhnya potensi yang dimiliki murid. Jadi, seorang pendidik membimbing, mengarahkan seorang. Dasar pendidikan KHD, selain pendidik diibaratkan sebagai petani, juga diibaratkan sebagai tukang kebun. Ladang diibaratkan sebagai sekolah, dan bibit sebagai murid, dan tukang kebun sebagai pendidik atau guru. Ladang ini ada berbagai macam jenis tanah, dan bibit pun juga beragam. Dan seorang tukang kebun hanya bisa menuntun bibit sesuai kodratnya. Maksudnya, seorang tukang kebun tidak bisa merubah kodrat jagung menjadi kedelai, kedelai menjadi kacang, dan sebagainya. Begitu pula, guru menuntun murid sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki murid. Dan sebagai tukang kebun, merawat benih-benih sama dengan seorang guru dengan membimbing murid-muridnya untuk tumbuh kembang secara maksimal dengan berbagai latar belakang dan berbagai macam potensi yang dimiliki anak. Dasar pendidikan KHD selanjutnya adalah merdeka. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Meskipun merdeka, tidak sebebas-bebasnya, sekemauannya anak sendiri, tetapi dikendalikan oleh seorang pendidik yang menjadi pamong. Nah, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kodrat yang dibawa anak sejak lahir atau potensinya. Kemudian yang kedua, alam di sekitar sekolahnya. Potensi apa yang dimiliki di sekolah kita manfaatkan. Selain itu juga memasukkan budaya yang ada. Seperti potensi yang dimiliki masyarakat di lingkungan SDN Pojok 3, yaitu kerajinan tenun sarung goyor. Namun, proses pembuatan sarung goyor memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat banyak, maka SDN Pojok 3 memanfaatkan salah satu proses pembuatan sarung goyor, yaitu teknik celok, untuk diimplementasikan dalam pembelajaran sehingga menjadikan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid yang mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan menghargai keragaman. Dari hasil pemanfaatan potensi yang ada di sekitar SDN Pojok 3 dapat dihasilkan sebuah karya seperti yang ada pada layar berikut, dan hasilnya dapat dimanfaatkan dan sekarang ada di meja Bapak Ibu.
Selain itu, kita juga harus menuntun sesuai kodrat zaman. Kodrat zamannya apa? Oh, sekarang baru zaman revolusi industri, kita harus melek teknologi. Maka ini contohnya adalah SDN Pojok 3 memasukkan pelajaran TIK ke dalam kurikulum sekolah sebagai perwujudan menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Dasar pendidikan menurut KHD bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Cara menebalkan laku anak dengan kekuatan kontak diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Dalam menjalankan perannya, guru menjadi teladan, beri semangat dan motivator dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sum tulodo, ing madya wangun karsa, tutpuri handayani. Artinya apa? Di depan memberi contoh suri tauladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong. Nah, tujuannya apa? Menuntun tadi sesuai kodratnya agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, itu tadi adalah untuk modul 1.1. Sekarang untuk 1.4 tentang budaya positif terdiri dari 1. Perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. 2. Disiplin dan 3. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol itu ada paradigma bahwa guru selalu mengontrol murid. Itu adalah ilusi atau anggapan. Yang kedua, semua penguatan efektif dan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi atau anggapan yang sudah beredar. Nah, kemudian ini diluruskan dengan teori kontrol bahwa stimulus respon, lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Namun teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu baik kesalahan atau kebaikan, itu memiliki tujuan.
Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol menunjukkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain itu menurut stimulus respon. Namun pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir dalam stimulus dan respon itu model berpikirnya menang kalah. Namun pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, kita lanjutkan ke makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Menurut Diana Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik,
psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi perilaku manusia, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu adalah penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Selanjutnya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3. Kebutuhan kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi
keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kesenangan atau kebutuhan merasa senang, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. 5 posisi kontrol. 5 posisi tersebut, yang pertama, 1 sebagai penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Yang pertama dikelompokkan tentang identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat misalkan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebagai penghukum. Tetapi kalau berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, sekarang identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Contohnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, memantau, yaitu menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir, identitas berhasil atau sukses dengan kontrol diri, dengan menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini, apa yang kalian yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Langkah restitusi dan teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua,
validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi dapat dilihat pada layar berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru juga bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah. Menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sebagai seorang guru yang memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada.
Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua atau tahap kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? 2. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian pemaparan modul 1. Submodul 1.1. Submodul 1.4 tentang budaya positif. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala SD Negeri Pojok 3 akan memberi testimoni atau tanggapan tentang aksi nyata rekan kerja kami Ibu Suparti SPDSD yang telah melaksanakan tugas kami selaku mengikuti guru penggerak di tingkat nasional. Dan di sini memang luar biasa penyampaian daripada Bu Suparti yang telah menyampaikan isi atau cakupan di dalam pelaksanaan modul 1 guru penggerak ini berjalan dengan lancar dan terhadap teman-teman ini dapat diserap yang luar biasa kemajuan di dalam penyampaian Ibu Suparti sangat bisa dipahami, dimengerti dan membuat inspirasi, motivasi kepada teman-teman atau rekan-rekan di SD Negeri Pojok 3. Semoga apa yang telah didapat di Ibu Suparti dapat betul-betul membuat kemajuan di SD Negeri Pojok 3. Perkenalkan, nama saya Tarmuji, salah satu rekan kerja dari Bu Suparti yang merupakan bagian dari guru penggerak dalam program guru penggerak pada tahun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni aksi nyata sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Suparti khususnya di SD kami. Pada kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena dapat menambah wawasan saya untuk lebih memahami dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya apa yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Bagi saya sangat bermanfaat, juga bagi Bapak Ibu guru yang lain juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, karena dalam menyampaikan materi Ibu Suparti sangat interaktif dan sangat jelas dalam penyampaian materi, sehingga
materi disampaikan sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam testimoni pada kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tarjo, guru SDN Pojok 3, akan memberikan testimoni tentang aksi nyata sosialisasi modul 1 guru penggerak SD Negeri Pojok 3 yang telah dilaksanakan oleh Ibu Suparti SPD pada tanggal 15 Januari 2022. Alhamdulillah, pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik dan lancar, yang menurut saya sosialisasi itu yang berhubungan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangatlah baik untuk mendorong terutama peserta sosialisasi guru-guru di SD Negeri Pojok 3. Dan juga terima kasih sekali Bu Suparti telah memberikan wawasan yang besar yang sangat-sangat bermanfaat bagi budaya sekolah di SD Pojok 3 ini. Dan semoga Bupati di waktu selanjutnya dapat melaksanakan sosialisasi modul berikutnya dan juga memacu guru-guru yang lain untuk